Pemerintah saat ini sedang mempersiapkan skema pensiunan PPPK yaitu iuran pasti atau definite contribution yang akan digunakan untuk membayar uang pensiunan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PPPK. Kebijakan ini akan diterapkan seiring dengan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang berlangsung baru-baru ini. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa UU baru yang akan menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 memiliki mandat untuk menyelaraskan kesejahteraan para ASN, termasuk PNS dan PPPK, serta hak mereka terkait jaminan pensiun. Oleh karena itu, ke depannya, PPPK akan memiliki hak yang setara dengan PNS. Skema iuran pasti atau definite contribution sendiri telah dijelaskan di dalam dokumen tentang desain program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai negeri sipil dari Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal tahun 2016. Skema iuran pasti atau definite contribution didefinisikan sebagai metode pensiun di mana peserta harus menyisihkan sebagian pendapatannya untuk diinvestasikan dalam instrumen keuangan, yang kemudian diakumulasikan hingga saat pensiun. Pada saat pensiun, peserta dapat membeli produk asuransi pensiun, anuitas, atau menerima pembayaran berkala dari saldo akumulasi investasinya. Manfaat yang diterima oleh peserta bergantung pada seberapa besar kontribusi yang telah mereka bayarkan selama karir mereka. Keuntungan dari skema ini adalah bahwa biaya program lebih mudah diprediksi. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa pembiayaan program dengan skema ini biasanya menggunakan metode full funding atau berdasarkan persentase akumulasi iuran peserta dan pemberi kerja. Sebagai catatan, RUU ASN tidak secara spesifik mengatur skema pensiunan PPPK ini, hanya menetapkan bahwa peraturan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai ASN akan diatur dalam peraturan pemerintah PP. Menurut Anas, PP ini, yang merupakan turunan dari UU ASN terbaru, akan diselesaikan dalam 3 bulan ke depan. Skema yang digunakan untuk memberikan hak jaminan pensiun kepada PPPK berbeda dari yang diterapkan pada PNS saat ini. Skema jaminan pensiun bagi PNS saat ini adalah definite benefit atau manfaat pasti dan didanai melalui Pay As You Go, yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Perbedaan hak uang pensiun PNS dan PPPK. Samapi dengan saat ini, hak uang pensiun hanya baru diberikan kepada PNS. Namun, saat ini banyak persamaan antara PNS dan PPPK, termasuk dalam hal uang pensiun. Uang pensiun PNS. Hak uang pensiun bagi PNS selama periode tahun 2019 sampai tahun 2023 diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 18 Tahun 2019 mengenai penetapan pensiun pokok untuk pensiunan pegawai negeri sipil dan janda duda mereka. Berikut adalah besaran uang pensiun yang berlaku. Pensiunan PNS golongan I berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.014.900. Pensiunan PNS golongan II berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp2.865.000. Pensiunan PNS golongan III berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp3.597.800. Pensiunan PNS golongan IV berkisar antara Rp1.560.800 hingga Rp4.425.900. Uang pensiun PPPK. Sekarang, PPPK juga memiliki hak untuk menerima uang pensiun setelah pengesahan UU ASN 2023 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014. Dalam pasal 22 dijelaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan dibayarkan setelah pegawai ASN berhenti bekerja. Sumber pendanaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua seperti yang disebutkan dalam ayat 1, berasal dari pemerintah sebagai pemberi kerja dan juga iuran yang dibayarkan oleh pegawai ASN yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 22 ayat 4. Besaran uang pensiun PPPK masih akan diatur dalam peraturan turunannya, yang saat ini masih dalam proses penyusunan dalam bentuk peraturan pemerintah PP. Selain itu, baik gaji pensiunan PNS maupun PPPK dikelola oleh PT Taspen,
perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun untuk ASN. Itu tadi merupakan perbedaan antara pensiun PNS dan PPPK, baik dari sisi batas usia maupun hak uang pensiun. Demikian informasi mengenai skema pensiunan PPPK yang akan digunakan oleh pemerintah.